menyaksikan di beberapa kursi yang udah kita sediakan juga secara free pastinya. Dan karena kita bakal bagi-bagi hadiah juga nih nanti di area stage. Jadi boleh banget kalau misalnya ingin mendekat sambil menyaksikan juga bagaimana upaya early game yang akan dimaksimalkan oleh seorang Langsbu dengan kiminya. Karena DPS di awal ini kan lumayan banget ya kerasa. Ya, tapi lihat di arah bottom lane, Devin, itu Hah? zoning out yang dilakukan terhadap seorang Glue. Benar-benar mendominasi banget. Seakan-akan dari Povesha ini nggak punya space untuk bisa bermain. Cuma, ngomongin ke arah Franco, ini adalah satu hero yang cukup menakutkan untuk Kimi, dan combo Franco Selena adalah combo jadul, Devin. Iya ya, combo yang serem banget sih ini. Yang satu narik, yang satu nge-stun juga ya. Jadi kalau misalnya udah ada Abyssal Row itu bakal lebih mudah buat ditarik sama Franco. Atau bahkan sebaliknya, efek surprise atau efek sisinya akan sangat lama. Tapi sekarang ada satu pemain yang sedikit terjebak. Langsbu, posisinya terlalu jauh sepertinya tanpa adanya backupan. Oke, backupan yang nggak ada, dan jangan lupakan Lancelot adalah hero early. Itu selalu aku bilang. Lancelot adalah hero early, dan semakin lama game itu berjalan, Lancelot bakal turun. Berbeda sama Link. Oh, dan itu ya beberapa pressure awal yang akan difokuskan karena poin fast di bagian XP-nya membuat gue sedikit bebas, tapi hati-hati satu buah Abyssal Row yang akan langsung memaksa Gocheltzy harus kehilangan nyawanya kali ini kah dengan satu buah Revitalize, tapi ternyata itu tidak cukup dan Jose juga nggak bisa terlalu memaksa. Oke, high loss dari Gocheltzy. Tadi aku sempat ngobrol sama Nevin kan, kenapa nggak Kaja? Iya. Kenapa mereka harus menuju ke arah high loss? Kenapa pertanyaan aku ke situ? Sekarang kita lihat, mereka udah punya one-one. Mereka juga nanti dia udah lihat ada Lancelot di sana. Menurut aku, Kaja satu hero yang sangat compete. Dengan suppress yang dimiliki, Phantom Execution bisa di-cancel. Puncher nggak bisa jalan. One-one udah nggak bisa netes power. Suppress yang itu yang mereka lakukan. Tapi kalau misalnya hanya dengan crowd control, itu masih bisa dihindari, Nevin. Oh, dan seperti bakal sedikit dipaksa juga untuk area turtle kali ini. Langsbu dalam posisi yang berada dalam ancaman. Satu buah blinker sudah mulai dibuka The Glorious Pathway. Untuk melarikan diri juga tidak bisa berimpact banyak, kecuali satu buah turtle yang akhirnya bisa disecure oleh BL Team. Dan gak sampai di sana satu bonus karena Fine Pass juga mereka amankan. Oke, lihat. Mereka bermain dengan zoning out. Retribution yang sangat baik sudah berhasil didapatkan. Tapi kali ini, para pasukan dari tim UMX Boboyot, mereka masih belum punya damage. Dan jangan lupakan one-one nanti akan menjadi damager mereka yang sangat kuat. Untungnya, ada untungnya. Sekali lagi, tipikal kita Indo Pride, kita selalu bilang ada untungnya. Untungnya ada Bruno. Mid to the late game burst damage ya one-one. Sebelum weakness point pecah, biasanya one-one-nya sudah meledak duluan. Oh, Dan iya ngomongin sih. dari segi item, Haskell akan menjadi prioritas. Supaya gimana caranya ngomongin Bruno head to head dengan one-one tersebut, dia masih bisa catch up tanpa dibantu oleh Romer. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Lancelot, item prioritas dia ini mungkin akan menuju ke arah apa? Mau Hunter Strike kah? Mau menuju ke arah War X kah? Atau bahkan kalau zaman dulu, kalau mereka mau mastiin point kill dengan instan, itu mainnya Have to Seize. Oh iya sih, ini bergantung lagi balik lagi ya kepada preferensinya, tujuan utamanya akan bermain dengan seperti apa. Karena kalau ngeliat dari area atas juga, ini nggak akan sendirian dari Wish Cakep, akan mendapatkan beberapa bantuan tambahan dari Gocheltzy supaya hasil ofensifnya lebih maksimal. Dan aku juga masih menunggu Fanny-nya sih, yang mungkin bisa lebih galak lagi ya untuk di arah early game terhadap Selena atau terhadap one-one-nya. Tapi kalau ngomongin lebih galak lagi, itu akan cukup berat ketika masih ada Franco di depan sana. Dan untuk di fight kali ini, Nevin, Itu dia satu buat tarikan Iron Hook dari seorang Sekai Josh yang masih cukup tanky sebenarnya, tapi satu damage terakhir dari Midori berhasil diamankan, dan waktunya untuk Jose membalaskan dendam mereka. Tapi sayangnya beberapa lompatan dari seorang Fight Pass bisa dihentikan di depan outer turret. oke, Glue permainan yang luar biasa. Tapi lihat tips dari seorang Lancelot. Kalau memaksa ke arah Glue, ini nggak baik. Di belakang sana udah tidak ada Phantom Execution, Devin. Ya, tidak ada lagi Phantom Execution untuk memberikan output damage pertukaran, dan dicukupkan begitu saja dengan satu poin eliminasi ke arah Fine Pass. Tapi ini nggak baik jelas, karena sekarang tanpa adanya flicker dari Fine Pass, dari Sekai Juice juga, mereka dari PLT berarti bisa mendapatkan turtle-nya. Kenapa sampai pintar terlihat sekarang? Iya, ini kayak lumayan bebas ya berarti buat VL Team. Hanya ada satu pemain saja, dan begitu cepat Jose untuk mendapatkan karya turtle. Fine Pass juga dalam ancaman untuk ketiga kalinya. Glorious Pathway akan coba untuk menahan tiga pemain itu bisa pulang, dan Sekai Juice yang berhasil di pick up lagi. Jose cut out on point. Sim Juan juga tumbang, tidak ada lagi power jungler untuk pertama kalinya berhasil di take down. Mereka membuat Fanny, hero yang mungkin sulit untuk bisa mendapatkan turtle, malah mendapatkan dua turtle di awal. How come? Ini gimana caranya mereka bisa mempertahankan mid to the late game mereka
Kalau early-nya aja mereka udah bener-bener one-sided seperti ini. Mereka butuh one-one punya item. Mereka harus nge-stretch game ini. Gimana stretch game ini untuk makin late game, makin lama. Dan kita bakal lihat sedikit instant replay. Permainan yang dilakukan oleh Fanny adalah ketika dia fokus menuju ke arah turtle dan mau coba masuk, para pasukan dari tim UMX Boboiboy itu nggak ada kuasa. Dan akhirnya tim fight di atas terjadi kembali, Nevin. Oke, Sekai Just yang kali ini akan menjadi korban pertama yang juga outer turret hilang menjadi milik dari VL Team. Dan sepertinya tidak ada jalan pulang lagi dari seorang Fine Flash karena tidak ada follow up damage yang tersisa ngebuat dua pemain bahkan berhasil take down sama Incuti. Dia juga hilang loh one-one-nya dan masih dipasang lagi oleh seorang Jose. Catlow terakhir yang menjadi akhir nyawa dari Midori. Wow, Fanny yang terlepas. Franco yang dari tadi aku lihat belum ada bloody hand untuk Fanny. Kayaknya udah mulai fokus dan dengan ngomongin ke arah Lancelot yang punya early damage di awal, dia harus manfaatkan sekarang. Makin waktu meningkat, clock is ticking. Lancelot bakal makin lebih fall off, makin lebih turun dari segi daya powernya. Sedangkan makin ke arah late game, memang one-one akan semakin tinggi. Pertanyaannya, cukup nggak waktu yang mereka miliki? Iya ya, ini masalahnya mereka tuh bawa pick off, tapi tidak dengan burst damage-nya. Karena Manuan tipikal yang butuh waktu juga sih untuk bisa ngebuka crossbow of tank. Dan salah satunya yang bisa lakukan adalah menukar outer turret di area top lane, sembari mencoba untuk ngedapetin turtle-nya dari VL Team. Jadi pertukaran saja ya yang terjadi. Nevin, perfect turtle for Fanny. It's really happen. Apakah ini benar-benar terjadi? Ini seakan-akan ini menurut aku ya, agak cukup berat sebenarnya untuk Fanny bisa mendapatkan perfect turtle. Tapi it is what it is, ya kan? Mereka berhasil mendapatkan satu buah mancing mania, tapi nampaknya masih minion yang menyelamatkan hari dari sosok Fanny tersebut. Iya, tidak terlalu beruntung ya untuk dapetin satu buah minion, tapi satu buah habis row. Akankah ini dilanjutkan lagi oleh para pemain dari Boboiboy yang sepertinya tidak terlalu bisa dipaksa? Mereka dalam kondisi yang sangat tertinggal, cukup jauh bahkan bisa dibilang dominasi. Dari VL Team ini udah kerasa banget. Dan Jose tinggal menunggu teman-temannya aja untuk ngebuka team fight-nya karena setupnya gampang banget Bang Oji. Ya. Ada Glorious Pathway, Kimia bisa nyicil. Dan bahkan kalau misalnya Fanny-nya mau mancing weakness point, bisa juga loh. Sampai terbang cabut. Oh iya sih. Putus itu langsung. Itu yang bisa dilakukan. Dan instant kill bisa dilakukan as long nggak ada Franco. Tapi kalau selama masih ada Franco, itu nggak bakal bisa dia mendapatkan instant kill terhadap seorang one-one. Nah, cara mengatasinya adalah gimana caranya tetap ada cover yang dilakukan oleh para pasukan dari tim VL Team. Oke, itu dia satu buah traction blues yang akhirnya bisa saja menjadi poin eliminasi. Last move. Mendapatkan satu buah mega kill. Informasi kalau misalnya ada dua pemain di bagian bottom lane sepertinya akan sedikit dimanfaatkan lebih banyak untuk mendapatkan inner turret yang sama di arah atas. Skypisser ternyata aktif untuk sosok seorang Kimi. Dan dia akan berendam lihat di depan sana. Jose. Fanny-nya membawa sosok dari seorang Finefus ke depan. Nevin membawa satu masalah tambahan dengan whole defense yang keluar. Wah, ini cukup berbahaya juga ya gameplay dari Jose. Tapi ya passive turret sih yang menjadi target utamanya baru di menit yang ke-9. Tanpa adanya Lord yang berjalan, jadi nanti ketika Lordnya jalan udah... Ya, memang gak terlalu effort. Tapi problem utamanya, sekarang ngomongin Lord yang mereka bisa lakukan kontes dengan Lancelot. Mereka mau apa enggak? Mau dibilang Mission Impossible, yes, ini Mission Impossible. Tapi worth to try juga. Worth to try, apalagi ada Gojalzi juga yang ada di bagian depan. Mungkin ini bisa mulai dicicil dari awal, tapi gue respect tadi langsung dibuka dengan waktu yang sangat cepat ngebuat Lordnya. Bisa disecure oleh VLT memperbesar kemungkinan mereka untuk kedapetin lebih banyak lagi objektif dalam beberapa saat ke depan. Objektif split push gak bisa dilakukan. Bisa aku bilang dan simpulkan UMX Boboiboy mereka benar-benar harus menunggu one-one late game dan menunggu VL Team melakukan blunder. Blunder seperti apa sih yang bisa dilakukan? Blunder seperti Fanny-nya masuk sembarangan. Ternyata Bloody Hand fokus untuk arah Fanny. Mereka kehilangan damage. Dan tiba-tiba Kimi-nya kena zoning out sama Popheus. Itu adalah blunder-blunder yang possibility-nya masih tinggi. Untuk bisa mereka lakukan. Tapi dengan dua push minion yang gak berbarengan dengan Lord, ini masih cukup merugikan menurut aku Nevin. Tapi sekarang apakah mereka mampu mempertahankan karena Lord
di arah bottom lane sudah berada di depan bibir dari base mereka. Oke, mungkin nggak bakal terlalu maksimal, tapi akan tetap dicoba sepertinya. Toretto sudah mulai menunggu di bagian depan dengan Glue-nya dan Glorious Pathway yang akan langsung digelar juga. Jose mencoba untuk masuk dan ada yang sedikit